ceritanya tadi ya. Seru banget, Di. Kira-kira minggu depan cerita tentang apa lagi ya? Di pengen tahu pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Nah, sekarang coba kamu sebutkan ada berapa hakim yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tunggu. Berapa ya? Aku tidak tahu, Kak. Weh, ada apa nih? Kok seru banget pembicaraan kalian ini, nak? Ya nih ya, Adi nggak tahu jumlah hakim yang dipilih Tuhan untuk bangsa Israel. Walah, gini deh. Hakim yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel itu ada 13 orang loh. Sebutnya itu Otniel, Ehud, Samgar, Deborah dan Barak, Gideon, Abimelek, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, sama Simpson. Nah, daripada kamu penasaran nih, coba buka Alkitabmu di kitab hakim-hakim, nak. Pasti minggu depan ceritanya tentang Hakim Tola dan Hakim Yair ya. Nah, iya, ayo kita dengarkan ceritanya ya. Hai adik-adik, bertemu di Jumat Ceria dalam cerita tokoh dengan Kak Yosua. Adik-adik, kakak akan menceritakan tentang 2 orang hakim. Yang pertama bernama Tola, anaknya Bapak Pua, cucu dari kakek Dodo, dari suku Isakar. Tuhan memilih Tola untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Tola tinggal di Zamir di daerah pegunungan Efraim. Tola menjalankan tugasnya sebagai hakim bangsa Israel selama 23 tahun. Kemudian Tola meninggal dan dikuburkan di Zamir. Kemudian hakim kedua. Sesudah Tola meninggal, Tuhan memilih seorang hakim yang berasal dari Gilead, yaitu namanya Yair. Dia menjalankan tugasnya sebagai hakim di Israel selama 22 tahun. Yair mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan dan mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Hawot Yair, yaitu kota-kota milik Yair di tanah Gilead. Sesudah memerintah selama 22 tahun, maka Yair meninggal dan dikuburkan di Kamon. Sekian cerita kali ini, kini saatnya pengetahuan. Yang pertama, tahukah kalian di dalam kitab Hakim-Hakim tercatat ada 12 hakim resmi yang pada saat itu memimpin. Namun ternyata ada 1 hakim tidak resmi. Maksudnya, 1 hakim ini mengangkat dirinya sendiri sebagai hakim. Dia adalah Abimelek. Abimelek adalah anak dari Gideon, salah satu hakim yang dipilih oleh Allah. Tetapi bertolak belakang dengan ayahnya dan para hakim lainnya. Abimelek diceritakan buruk dan keji. Setelah ayahnya mati, Abimelek mencoba mengangkat dirinya menjadi pemimpin bangsa Israel dengan cara yang tidak wajar. Dia berusaha menghasut ibunya dan juga penduduk Sikem dengan berkata, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Penduduk Sikem akhirnya mendukung Abimelek dan memberi dukungan kepadanya dengan memberi uang 70 perak. Lalu Abimelek memberikan uang itu kepada para petualang-petualang atau pembunuh-pembunuh bayaran agar mereka mau membunuh saudara-saudaranya yang jumlahnya 70 orang.
Namun ada satu orang yang berhasil lolos dari pembunuhan, yaitu Yotam. Karena dia telah terlebih dahulu menyembunyikan dirinya sendiri. Itulah kisah Abimelek yang licik. Pengetahuan kedua adalah tentang Hakim Tola. Hakim Tola merupakan hakim ketujuh. Arti nama Tola adalah cacing merah atau bahan merah. Pengetahuan ketiga adalah tentang Hakim Yair. Hakim Yair merupakan hakim ke-8. Dia berasal dari suku Manasye. Itulah pengetahuan kali ini. Di Jumat Ceria masih banyak pengetahuan yang dapat kalian ketahui. Jadi selalu ikuti Jumat Ceria ya. Sampai bertemu kembali. Dadah adik-adik. Weh, bagaimana ceritanya anak-anak? Ceritanya seru banget ya. Kalau gitu, apa yang dapat kalian simpulkan dari cerita tersebut, nak? Hakim Tola dan Hakim Yair adalah hakim yang taat pada Tuhan. Mereka setia melaksanakan perintah Tuhan. Kalau menurut Ani sih, kita tuh nggak boleh mencontoh Abimelek karena dia orangnya licik dan nggak jujur yang mengangkat dirinya sebagai hakim. Nah, itu dia. Kalian itu memang anak yang pintar. Ayah bangga pada kalian loh. Kita itu dapat mencontoh kedua hakim itu. Taat dan setialah sebagai pelajar, sebagai anak, juga tentunya sebagai anak Tuhan Yesus. Dan benar nih, jangan contoh Abimelek yang licik. Selalu ya, jadi anak yang rendah hati dan jujur ya nak. Oke, siap ayah. Laksanakan ayah.